Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata, dan kali ini dalam Bali Post Talk. Saya akan mengangkat topik yang sedang hangat terutama di media sosial berkaitan dengan polemik keberadaan Hari Krishna. Ini kita ramai sekali di media sosial, pro dan kontra. Dan saya akan mewawancarai Ketua PHDI Bali, Bapak Profesor Gusti Ngurah Sudiana. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Punapi gater, Prof, sehat ya? Biasa mantan. Kayaknya pusing mungkin, Prof, ngurusin tentang rame-rame di media sosial tentang Hari Krishna? Atau baik-baik saja, Prof? Tidak boleh pusing. Tapi ada informasi yang kita terima baru kemarin nih, dilaksanakan rapat ya, Prof, ya, berkaitan di PHDI berkaitan keberadaan Hari Krishna. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa hasilnya apa saja, Prof, ini? Ya. Om Swastiastu, menanggapi, menyimak, mengkaji medsos yang sangat ramai, silang pendapat pro kontra antara Hindu Bali dengan mengatasnamakan Hindu Bali dengan Hari Krishna di Facebook, di media sosial yang lain. Parisade sudah mengambil langkah-langkah yang berjenjang. Pertama, kita Parisade sudah tanggal 19 Mei, tanggal 19 Mei kita sudah memanggil pengurus ISKCON berkaitan dengan itu, dan kita sudah memberikan arahan supaya jangan sampai di medsos itu ada kata-kata yang mengujar kebencian, bahkan saling singgung satu dengan yang lainnya. Kemudian kita sebenarnya ada rapat perinjang lagi, rapat pengurus harian, lalu kita dapat kesimpulan harus ada rapat dari tim hukum PHDI, lalu kita ada juga kesimpulannya. Setelah itu kita ada rapat bersama PHDI itu 3 komponen, yaitu Paruman Sulingge, Paruman Wolake, pengurus harian, PHDI Kabupaten Kota Sebali, ormas keagamaan Hindu seperti Prada, Prajaniti, PPI, Perseraman Indonesia Provinsi Bali, kemudian PSN, dan lain-lain. Itu kita laksanakan rapat kemarin tanggal 30 Juni ya. Juni 2020 bertempat di Sekretariat PHDI Provinsi Bali. Rapat dari jam 2 sampai jam 5, jam 17. Ya. Rapatnya sangat alot dan silang pendapat, masukan-masukannya, akhirnya mendapat kesimpulan, beberapa kesimpulan yang penting yang akan ditindaklanjuti oleh pengurus harian sebagai Parisade. Yang pertama, akan memanggil Hari Krishna atau ISKCON untuk datang ke PHDI, akan ditanya yang sebenarnya ternyata tentang pro kontra ini. Kemudian kita bersurat ke kejaksaan, kita ingin klarifikasi dari kejaksaan. PHDI mohon pada jaksa untuk kejaksaan supaya diklarifikasi tentang status Hari Krishna, apakah termasuk kelompok atau aliran atau ajaran yang dilarang apa tidak. Kemudian kita bersurat juga kepada Parisade Pusat berkaitan dengan apa itu sampradaya, apa itu ormas Hindu, dan ADRD Parisade Pusat, yang mana termasuk sampradaya, yang mana termasuk ormas Hindu. Karena Parisade Bali khususnya dan Parisade daerah
tidak boleh mengambil tindakan sendiri-sendiri. Hmm. Harus berkoordinasi, sesuatu yang memang ranahnya pusat ya pusat, ranahnya daerah. Daerah, ya. Itu etika organisasinya. Baik, Prof. Kalau kita tadi ada dipanggil, Prof. Ya? Waktunya kapan Prof nanti dipanggil kalau ada? Pemanggilan ini Sesegera mungkin kita. segera karena kita punya tim, Pak. Oh, Kita ada timnya dulu ada nih. tim, Sudah dibentuk timnya berarti ya. tim mediasi Hmm. dan tidak memanggil diskon saja, kita akan mengundang yang kontra nanti. Oh, yang selama ini meributkan gitu Yang ya? meributkan apa yang diinginkan sebenarnya. Oke. Sesungguhnya Ya. kalau di medsos kan macam-macam ya. Ya. Yang meributkan ini nanti kita undang Ya. perwakilannya Perwakilannya. supaya jelas. Tapi persoalannya, Prof, apakah sudah diidentifikasi orang-orang yang Kita kontra? Sudah ada ya? Bahkan ada sudah bersurat kepada Sudah ada saya yang dan bersurat. Oh, berarti kita tadi tunda dipanggil dulu. gitu. Bulan Maret sudah bulan Mei ada yang bersurat Mhm. dari swastika Bali. Oh, sudah Ke mempertanyakan tentang hari Parisade. Krisna, ya. Nah, kita sampaikan kita belum rapat karena Parisade saya sebagai ketuanya tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Betul. Harus keputusan bersama. Karena di Parisade tidak bisa melaksanakan tugas kalau tidak ada aturan yang jelas. Oke. Nah, tidak boleh sewenang-wenang kita melaksanakan tugas. Ngambil keputusan juga sama. Ya. Jadi selama ini juga yang ya di media sosial kita lihat ya, Prof ya. Oh, PHD ini gimana nih? Kok gabeng nggak gini-gini? Nah, Prof bisa mengklarifikasi kenapa positif? Apakah karena tadi memang harus tidak bisa hanya ketua saja yang memutuskan, harus ada lewat struktur? Gimana itu, Prof? Ya, banyak tanggapan PHDI gabong, PHDI bongol dan sebagainya. Oke. Itu wajar saja lah karena memang di Hindu tuh perlu belajar organisasi. Oke. Nanti seandainya mereka yang jadi ketua Parisade mungkin sama saja dengan kita. Kita harus taat dengan etika organisasi. Ya, ada aturannya, Nah, Prof. Ya. maklumlah kalau memang mereka tidak tahu berbicara begitu, janganlah kita marah. Kalau saya melihat tetap aspek positifnya. Kalau memang ingin misalnya mencoba jadi ketua Parisade, coba sekali-kali supaya pernah bagaimana sih tahu etika organisasi, supaya kita tidak bicara di medsos itu menyakiti, menyinggung, ujar kebencian. Agama kan melarang. Betul. Dan kenapa Parisade tidak menjawab di medsos? Karena bukan ranahnya. Bukan ranahnya, betul. Kalau kita tidak ingin bertempur, saling menjawab, saling hujat dengan umat sendiri kan tidak mungkin. Dan ini sebenarnya umat juga harus sadar. Kalau Parisade memutuskan sesuatu itu harus banyak tahapannya, berjenjang dan tidak bisa diputuskan hanya sekali. Harus dasarnya kuat. Kalau dasar tidak kuat memutuskan, akan masalah juga kan. Jangan sampai keputusan yang maksudnya baik menimbulkan masalah baru. Prof, siapa saya misalnya harus ada keputusan diambil, siapa saya yang harus dilibatkan? Ada Parum Sulingge gitu, Prof ya? Ya, keputusan yang harus diambil kayak kemarin kita rapat terakhir berjenjang itu, kan kalau mau ngambil keputusan sesuatu yang sifatnya ringan, sedang, berat, tergantung dari masalahnya. Kalau yang akan diambil keputusannya itu mengandung masalah dan materi-materi yang berat dan sensitif, itu berjenjang sekali, Pak. Tidak bisa kita mengambil keputusan langsung gitu, seperti dagang sate gitu langsung ngilin begitu, nggak bisa. Harus berjenjang, rapat pengurus harian dulu, nanti Wolake dulu mengkaji, setelah matang ini baru kita rapat kepada bersama dengan para Sulingge dan kita rapat dengan Ormas Hindu yang terdaftar di PHDI. Jadi kalau Ormas Hindu yang tidak terdaftar, kita tidak tahu siapa ormasnya itu. Prof, pertanyaan penting juga yang kita tangkap dari netizen katakanlah di media sosial, harusnya PHDI berani melarang Hari Krishna. Punya kewenangan tidak persoalan itu? Kalau di anggaran dasar PHDI tidak ada, saya temukan clause-nya melarang ajaran itu. Yang berhak melarang ajaran itu adalah kalau dia melanggar dan tidak sesuai dengan agama, budaya, adat, tradisi, adalah ranahnya. Kalau dia melanggar di bidang pidana, polisi. Kemudian melanggar di bidang aliran terdaftar atau tidak,
kejaksaan. Kalau kita di PADI hanya mengayomi dan membina. Tetapi PADI bisa menyampaikan kalau ajaran itu terlarang, menyampaikan kepada kejaksaan dan kepolisian bahwa ajaran ini terlarang, mohon dibantu supaya dilarang gitu. Nah, ranahnya ke sana kita serahkan kepada artinya sesuai dengan aturan hukum. jalurnya. Nggak bisa PADI melarang, nggak ada. Prof, pertanyaan penting lagi, Prof. Kalau ini misalnya HK dipanggil, Ikson Iskon ya, Iskon itu juga dipanggil. Materi yang paling utama apa yang akan ditanyakan, Prof? Dan kalau A jawabannya apa, B apa keputusannya nanti? Kita akan tanyakan satu tentang dasar berdirinya. Satu dasar berdirinya Iskon apa? Hari Kresna. Kemudian teologinya apa? Apa teologi Hindu, apa teologi yang lain? Gitu. Kemudian yang diajarkan itu tentang ajaran apa? Ajaran kehinduan atau apa? Jadi lalu prinsipnya adalah dia Hindu apa tidak ya, gitu, Prof, ya? Ada, kita tanya yang paling idealis. 3 poin itu paling penting. Kalau dia mengaku Hindu, mana buktinya? Kalau dia mengaku bukan Hindu, mana buktinya? Lalu teologinya, kalau Hindu, mana? Oke. Dasar hukumnya dia berdiri apa? Nah, lalu dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah kita akan laporkan ke publik. Hasilnya itu kita laporkan ke publik. Dan masyarakat hendaknya jangan bergerak sendiri-sendiri. Karena di Indonesia ini ada aturan mainnya. Kita negara hukum. Mengujar kebencian saja di medsos itu ada undang-undang IT. Kalau saya misalnya gitu sebagai ketua Parisade dihujat begitu, kalau saya melapor bisa saja. Tapi kenapa saya harus melaporkan umat sendiri kan? Betul. Mestinya umat kalau ada begitu, japri aja enggak apa-apa atau langsung aja. Siap berkomunikasi. Kayak swastika Bali ini kan bagus dia. Bersurat ya, Prof, ya? Bersurat, lalu saya bilang, Pak, sabar dulu, nanti keputusannya kita akan berikan. Apa keputusan setelah kita rapat, dan Bapak akan undang. Diam dia. Ini yang tidak ada di dalam organisasi, kalau ribut, ikut-ikutan begitu ribut ya, kita juga nggak bisa riuh rendah ya, agak mengerem itu kan. Kurang etis juga, Prof, ya, kalau terlalu rame. Baik, Prof. Kalau misalnya nanti dia Hari Kresna mengaku bagian dari Hindu, apa yang bisa dilakukan oleh PADI? Melakukan pembinaan saja mungkin atau? Kalau dia ada bukti mengaku Hindu, kemudian dia orang Hindu, kita kan harus sesuai dengan ADRT. Terdaftar nggak di Parisade, gitu. Kalau tidak terdaftar di Parisade, kemungkinan saja harus dievaluasi lagi. Yang jelas sampai sekarang belum terdaftar di Parisade, Prof. Sampai sekarang Hari Kresna tidak ada di Parisade. Itu juga penting informasi. Ya, karena kita memang pernah diundang ketika ada acara di Bajur Sandi, kan diundang oleh Iskon. Kita duduk banyak di sana, Pak Dirjen, Pak Wisnu, saya, dan banyak yang lain diundang. Termasuk wakil dari gubernur ada juga, semua pemerintahan diundang. Ya kita duduk, nah itu diposting di Facebook ya. Karena saya dituduh sebagai Hari Kresna. Jadi gitu ya, saya kadang-kadang tertawa gitu. Kalau misalnya ketua Parisade diragukan sebagai orang Bali asli gitu. Padahal kalau menjadi seorang Hindu Bali yang asli, ayo kita belajar bagaimana caranya nyikut, sikut, dan warige, lalu teologi Hindu yang sebenarnya yang di Bali itu apa? Sebab sudah selesai enggak diri kita itu mengaku Hindu Bali? Itu? Ya. Contoh misalnya, bagaimana kita, misalnya tentang, jangan banyak. Orang Bali kan orang seni kan, contoh seni. Seni apa yang kita miliki sebagai orang Bali? Nyastra sudah enggak? Bagaimana Pasuk Wetu sebagai orang Bali? Pemutaran aksara itu sudah hafal nggak? Sumbernya, filsafatnya hafal nggak? Baik. Gitu, misalnya begitu. Jangan kemudian menuduh orang bukan Hindu karena cuma duduk dengan
di acara Hari Krishna gitu ya. Oke, Prof, ada waktu, Prof, ya, ada waktu, Prof. Sebenarnya banyak hal yang bisa digali dari polemik ini, Prof. Tapi ada beberapa kata kunci yang sudah bisa kita ambil. PHD akan segera bersikap, memanggil ya Hari Krishna, kemudian akan menanyakan apakah Hindu atau tidak. Ini akan diklarifikasi. Tapi yang jelas juga Hari Krishna sampai saat ini belum terdaftar di Parisade, dan orang-orang Parisade itu mungkin tidak ada kaitannya dengan Hari Krishna gitu ya, Prof. Yang harus diklarifikasi. Dan kalau yang di Parisade Pusat, kita akan tanyakan yang terdaftar itu Hari Krishna apa ISKCON gitu. Itu kita masih kita tanyakan dulu. Bali jelas belum ada. Baik, terima kasih sekali lagi, Prof. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam menenangkan juga ya di masyarakat polemik ini, dan tidak berlanjut dan saling hujat satu dengan yang lain. Artinya penyelesaian persoalan secara kepala dingin itu harus dilakukan. Dan mudah-mudahan tidak ada unsur politisnya juga, Prof, ya, karena ada kecurigaan juga. Tapi kita tidak sampai ke sana. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.